Apa kabar pemirsa PKTV Kaltim? Kembali lagi bersama dengan saya Ade Mardia di program PKTV Talk. Pemirsa, pada hari ini kita sedang berada di Dinas Pariwisata Kalimantan Timur. Dan tentunya kita akan berbincang-bincang dengan pihak dari Dinas Pariwisata, dan kebetulan sekali di sebelah saya sudah ada narasumber kita yang luar biasa, ada Ibu Dahlia ya Ibu ya, sebagai Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Parekraf. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Oke Ibu, jadi kan kita lagi Kalimantan Timur ini kan terkenal sekali sama pariwisatanya. Dan itu pasti di bawah naungan oleh Dinas Pariwisata. Nah cuman pariwisata di Kalimantan Timur nggak mungkin ada nih Bu kalau misalnya nggak ada sumber daya manusia yang mengawal, sumber daya manusia yang menjaganya. Nah tapi sebelum itu Bu boleh kali ya Bu ya diceritakan untuk bidangnya Ibu di bidang SDM itu apa tupoksi utamanya? Ya. Baik, untuk bidang pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif sendiri itu mengampu bidang untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kompetensi SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi tugas kami itu tadi memberikan pelatihan, bimbingan, workshop, juga melakukan uji sertifikasi. Jadi meningkatkan kompetensi mereka tuh selain skillnya kan mereka harus punya juga pengakuannya itu berupa sertifikasi. Oke. Nah Ibu, dari 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, ada nggak sih Bu hasil temuan pemetaan kebutuhan setiap kabupaten kotanya untuk pariwisata ekonomi kreatifnya? Oh ya, baik. Untuk di 10 kabupaten kota ini memang kita kan Kalimantan Timur ini jangkauannya luas ya. Luas sekali. Jadi ada yang masuk dalam 3T ya, di tertinggal, terdepan, terbelakang. Jadi memang karena jarak tadi beberapa kabupaten kota memang ada yang kesulitan ya, maksudnya kita dalam hal aksesibilitas. Nah, dari kemampuan SDM juga kita masih kurang, terutama yang di daerah pelosok-pelosok atau di daerah perbatasan. Nah, yang termasuk di daerah perbatasan itu seperti Kutai Barat, Bengkulu. Nah, itu memang mereka kesenjangan kompetensinya jauh banget ya dengan yang berada di daerah agak ke kota ya, Samarinda, Balikpapan, Kukar, Tenggarong, Bontang. Benar. Nah itu disitulah kita memetakan mana-mana yang memang mereka tuh mengalami kesenjangan kompetensi, dan mereka juga dilihat dari ini potensi wilayahnya, potensi pariwisatanya atau potensi destinasi wisatanya apa. Ada yang bahari, ekowisata, ada yang geopark. Jadi dilihat dari itu kompetensinya. Pemetaannya itu dilihat dari itu. Berdasarkan potensi. Nah Ibu, bagaimana prioritas pelatihan untuk pemandu wisata dan juga ekonomi kreatif seperti seni dan juga kuliner? Jadi kan di setiap tempat wisata tuh biasanya ada pemandu wisatanya gitu kan Ibu? Ya, pemandu wisata. Nah untuk pelatihannya itu bagaimana Bu? Prioritas pelatihan mereka? Kalau dilihat mana yang prioritas, dua-duanya sama pentingnya ya. Karena memang kalau untuk pramu wisata kan memang mereka harus punya kemampuan ya, kompetensinya. Karena mereka memandu wisatawan yang datang ke destinasi wisata. Jadi mereka harus diberi pelatihan untuk bagaimana mereka sopan santun, masalah bahasa, terus mereka juga harus memahami karakter tempat wisatanya. Jadi mereka harus juga tahu keamanan. Nah itu keramahan mereka harus dilatih. Kemudian kalau untuk kuliner sendiri itu kan salah satu menjadi daya tarik juga. Biasanya kalau di tempat destinasi wisata itu pasti ada kuliner khas daerahnya atau tempat di situ. Jadi mereka harus diberi pelatihan juga. Artinya bagaimana mereka mengolah, menyajikan, mengemas makanan itu atau produk itu menjadi hal yang menarik, brandingnya gitu kan. Terus mereka mempromosikan. Jadi itu harus diberi pelatihan. Dan biasanya satu destinasi wisata tuh pasti ada saling keterkaitannya. Jadi destinasi wisata, desa wisata ada kulinernya, dan itu didukung oleh pemandu wisata.
mereka bakal ngasih rekomendasi gitu Ibu ya. Betul, jadi dari pemandu wisata memberi rekomendasi ini yang menjadi ciri khas makanan atau produk ciri khas di desa wisata tersebut. Oke. Nah Ibu, untuk model kolaborasi yang sedang dijalankan oleh Dinas Pariwisata Kaltim bersama dengan Kemenparekraf dan juga World Bank itu gimana Ibu sistem kolaborasinya? Kalau dengan Kemenparekraf biasanya mereka ada kegiatan ya dari kementerian itu, mereka bermitra dengan biasanya dengan anggota dewan gitu ya, ada apa istilahnya tuh kegiatan yang dari kementerian itu biasanya mereka melibatkan orang daerah, maksudnya melibatkan dinas di provinsi. Jadi kita mencarikan peserta, biasanya terkait kegiatannya apa, misalnya pelatihan atau sertifikasi digitalisasi atau pramuwisata. Nah, kita menyiapkan peserta tadi dengan catatan itu sudah dikurasi, artinya kita seleksi lagi. Nah, kalau dengan World Bank belum pernah. Oh, World Bank belum ada. Kita hanya lintas kementerian, itu juga kementerian hanya Kementerian Pariwisata atau lintas OPD, lintas perangkat daerah, gitu saja, misalnya dengan Disnaker. Nah, itu saja, Disnaker dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, karena terkait dengan UMKM. Oh iya, ekonomi kreatif Ibu ya. Betul. Nah, tadi kan Ibu udah menyinggung Ibu terkait sertifikasi. Nah, bagaimana program sertifikasi dan juga akreditasi untuk sumber daya manusia atau mungkin mereka yang berada di daerah dekat lokasi wisata tersebut Ibu? Kalau sertifikasi itu kan memang bukti kompetensi dari seseorang ya, maksudnya pelaku atau profesi misalnya pramuwisata tadi. Nah, kalau untuk akreditasi artinya sertifikasi mereka ini memang dari LSP atau BNSP. Jadi sudah betul-betul diakui baik secara nasional ataupun internasional. Jadi kayak pramuwisata mereka tuh sudah ada level-levelnya. Dia lokal, nasional, ataupun yang internasional. Jadi memang penting itu untuk sertifikasi. Berarti untuk Dinas Pariwisata Kaltim tuh rutin Ibu ya untuk mengadakan kegiatan sertifikasi begitu? Betul. Kita upayakan itu setiap tahun ada, karena kan setiap tahun kita pasti ada pelatihan dasar, kemudian lanjutan, dan setelah itu baru sertifikasi. Jadi berkelanjutan. Nah Ibu, daerah Kalimantan Timur ini kan luas sekali ya Ibu ya. Kayak banyak banget yang mungkin dia sangat sulit untuk menjangkau pusat pemerintahan Kaltim yang ada di Kota Samarinda. Nah, apa sih Bu tantangan dari Dinas Pariwisata untuk menjangkau peserta yang berada di daerah 3T? Itu banyak tantangannya. Iya, jauh banget soalnya Bu. Ya, kalau untuk tantangan untuk menjangkau peserta di daerah 3T ini tadi terutama infrastruktur ya, atau aksesibilitas transportasi, kemudian telekomunikasi, kemudian fasilitas umumnya. Jadi kita kalau mau kegiatan itu juga kita harus survei dulu atau kita minta bantuan dari teman-teman dari Dinas Pariwisata Kota, Kabupaten untuk survei. Jadi memungkinkan nggak kita untuk atau layak nggak untuk diadakan kegiatan di tempat tersebut? Nggak mungkin kita misalnya di sana kita berkegiatan tidak ada listrik, tidak ada toilet atau fasilitas umum lainnya, kan kita nggak mungkin menyusahkan diri kita sendiri. Ya, benar. Apalagi peserta. Jadi kita juga kendalanya di situ. Jadi memang perlu waktu dan memang kita harus betul-betul selektif tuh milih tempat yang membuat mereka nyaman, walaupun itu berada di destinasi wisata. Di tempat misalnya di baru-baru ini kita di Kutai Barat itu ya, nah, itu memang karena waktu itu sertifikasi untuk Arung Jeram, jadi kita mengambil lokasi di dekat situ, jadi kita pinjam kayak balai pertemuan, tapi kita juga lihat ada listriknya tidak, gitu kan. Iya, itu yang memang kendalanya memang di situ kalau kita di daerah-daerah yang 3T itu Bu ya. Iya, belum lagi cuaca ya. Kalau nyebrang laut misalnya mau ke Maratua, jauh. Lagi musim gelombang kita nggak bisa pergi. Takut juga Ibu ya. Iya sih, masih mau panjang umur. Gelombangnya tinggi. Iya.
Nah, Ibu, untuk ini Bu, transformasi pelatihan, menurut Ibu untuk transformasi pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kalimantan Timur, Ibu, tergantung daerah gitu. Misalnya kayak Samarinda tuh butuhnya apa, Balikpapan apa. Jadi kalau untuk transformasi pelatihan tadi ya, pelatihan menurut kebutuhan. Biasanya setiap kita ada pertemuan, kita selalu minta dari kabupaten kota terutama dinas untuk mendata atau menginventarisir apa yang menjadi prioritas atau unggulan pariwisata mereka masing-masing dan dilihat kebutuhannya apa untuk pelatihannya. Misalnya mereka tadi saya sampaikan ini kita ke Kutai Barat Mahulu. Mereka kebutuhannya saat ini yang penting itu adalah pramuwisata minat khusus. Jadi pramuwisata minat khusus ini ya karena mereka kan punya ekowisata, terus punya mereka punya geopark. Berarti mereka itu harus ada pelatihan itu. Jadi kemarin kita ada pelatihan untuk pramuwisata ekowisata, kemudian untuk arung jeram. Nah, jadi itu yang memang menjadi prioritas mereka. Nah, tergantung tempatnya. Kalau di daerah Danau Semayang, mereka kuliner yang di sini jenis ikan-ikan ya, dari bahan bakunya ikan. Nah, berarti kita mencarikan jenis pelatihan yang terkait dengan itu tadi bahan baku lokalnya. Nah, kalau di Brol tuh macam-macam. Ya, jadi dia ada di sana batik. Nah, berarti mereka di sana mau meningkatkan batik, berarti nanti pelatihannya dan sertifikasinya batik. Sama di Bontang seperti itu. Jadi dilihat nanti setiap potensinya masing-masing kabupaten kotanya. Jadi nggak sama semua kabupaten kota itu. Karena mereka kan punya potensinya masing-masing. Ya. Benar. Nah, kan seperti yang kita ketahui bersama Ibu ya. Kalimantan Timur ini lagi kayak ramai banget tuh dibahas tentang IKN, Ibu Kota Nusantara. Solusi kreatif apa yang sudah diterapkan oleh Dinas Pariwisata untuk memastikan SDM Kaltim siap untuk menjadi warga ibu kota lah, Ibu? Oh ya, untuk terutama yang kabupaten menjadi penyangga atau mitra dari IKN, itu kita berikan pelatihan. Artinya upskillnya tuh supaya mereka bisa bersaing dengan pelaku pariwisata atau pelaku ekonomi kreatif dari luar, misalnya dari Jawa. Jadi paling tidak kemampuannya setara. Juga mereka kita beri sertifikasi. Artinya pengakuannya tuh orang nggak perlu mencari misalnya pembatik atau pemahat itu dari Jawa. Di Kalimantan sudah ada dan sudah bersertifikasi. Artinya jangan sampai menjadi penonton di daerahnya sendiri. Jadi mereka punya kemampuan setara dan itu yang paling penting tuh kalau mereka di IKN itu mencari yang sudah bersertifikasi. Makanya kita setarakan. Ya, ada harga jual, ada saingnya juga lebih baik gitu dibandingkan mereka tidak mempunyai kemampuan soft skill atau hard skill lainnya. Oh iya, benar-benar Ibu. Nah, untuk promosi Ibu, bagaimana mempromosikan desa wisata unggulan lewat pelatihan sumber daya manusia lokal? Ada cara-caranya nggak Ibu? Mungkin boleh di-spill? Ya, biasanya kita ada pelatihan untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini melalui ya storytelling, terus membuat video atau konten, bagaimana mereka memasarkan produk secara digital dengan di era sekarang ini. Jadi artinya mereka tidak harus membuka toko langsung gitu kan, tapi bisa membuat toko online. Jadi ya bagaimana mereka menggunakan media sosial itu untuk membranding dan menjual produknya, memasarkan produknya. Baik itu batik atau kuliner atau kria. Itu kita ada pelatihannya. Jadi pemasaran secara digital gitu. Pelatihan itu. Jadi Dinas Pariwisatanya sudah bersahabat Ibu ya sama digital. Betul. Kita memang mengikuti tren yang ada sekarang ini dan kita mengikuti tren tren digitalisasi ini. Jadi kita selalu update gitu. Dan itu yang kita artinya kita sebarkan ke semua para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Artinya Kalimantan Timur ini
jangan kalah bersaing dengan di Jawa. Benar. Bagaimana mereka mengemas, bagaimana mereka membuat konten untuk desa wisatanya. Nah, itu mereka membuat semenarik mungkin seperti apa gitu. Kita cari juga narasumber yang memang kompeten lah di bidangnya itu. Oke, betul Ibu. Nah, tadi kan Ibu udah menyinggung narasumber Ibu yang kompeten. Nah, ada nggak sih Ibu untuk pelatihan, berarti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kaltim ini Bu, melibatkan akademisi dan juga praktisi sebagai mentornya Ibu ya? Betul. Oke, gimana Ibu, apa indikator untuk mengajak mereka gitu loh? Oh ya, kebanyakan memang rata-rata kita memang untuk akademisi kita mengadakan MOU ya, seperti kita dengan Polnes, Politeknik Samarinda, kemudian juga dengan Unmul, kemudian juga dengan Poltekba Balikpapan. Nah, kemudian itu untuk akademisi ya. Kalau untuk praktisi pastinya banyak ya. Jadi biasanya kita ada kolaborasi, mereka saling mengisi gitu. Jadi dari sisi akademisinya apa, nanti mereka berbagi, nanti dari praktisinya apa materinya. Jadi saling mengisi. Saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Jadi nyambung gitu ceritanya. Jadi mereka misalnya pemasaran atau manajemen. Secara teori dari akademisi. Tapi prakteknya nanti kan dari praktisi seperti apa mereka mempraktekkan teori tadi. Gitu. Sesuai dengan tantangan di lapangan seperti apa. Oke, jadi ibaratnya peserta yang mengikuti pelatihan bersama Dinas Pariwisata ini gak cuma dapat teorinya. Betul. Jadi mereka bisa langsung praktek. Ya, ada storytelling tadi kan, pengalaman dari praktisi tadi. Benar. Dan setelah mungkin mereka dapat teori nih Bu ya, habis itu praktek baru langsung, oke gas lah, coba upload di media sosial gitu ya kan, biar kita lihat terus kendalanya mereka nanti, selama ini kendalanya apa? Nanti kan biasanya dari praktisi sudah tahu karena mereka kan sudah berpengalaman ya. Dari pengalaman itu mereka menceritakan pengalamannya dari A sampai Z. Dari nol, dari zero to hero itu seperti apa. Itu nanti mereka akan bercerita. Jadi kita memang memilih praktisi yang benar-benar mau membagi pengalaman. Biar bisa jadi bahan evaluasi buat mereka gitu, dari peserta. Oke, Ibu mungkin kita tahan dulu sebentar. Ya. Jadi pemirsa PKTV itu tadi bincang sedikit, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal kembali lagi bersama dengan Ibu Dahlia dari Dinas Pariwisata Kalimantan Timur. Oke, baik pemirsa, masih di PKTV Kaltim dan tentu masih dengan saya Demardia dan juga Ibu Dahlia dari Dinas Pariwisata Kalimantan Timur. Nah, kita lanjut lagi Bu ya bincang-bincang yang tadi. Tadi kan kita sudah bahas Ibu terkait program kerja yang ada di Dinas Pariwisata khususnya di bidangnya Ibu, bidang SDM dan Parekraf Ibu ya. Bidang pengembangan SDM, pariwisata, SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya. Oke Ibu. Nah, di sebelumnya tadi kita juga ada bincang-bincang terkait pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh bidangnya Ibu. Nah, ada nggak sih Ibu indikator keberhasilan pelatihan dan bagaimana cara untuk mengukur indikator keberhasilan itu? Nah, sebenarnya kalau untuk indikator keberhasilan itu selain dari jumlah peserta, mereka yang misalnya untuk uji kompetensi itu berapa persen yang lulus. Jadi kalau misalnya kita biasanya upayakan itu, makanya kita kan sebelum pelatihan ataupun sertifikasi kita kurasi, kita seleksi ketat portofolionya supaya target kita 100% itu bisa tercapai. Nah, jadi dia kan cuma kompeten dan belum kompeten gitu. Nah, alhamdulillah selama ini kita banyak ya Pak, sudah ya mungkin sekitar 99% ya itu kompeten, 99,9. Memang ada beberapa yang belum kompeten. Karena kita tidak bisa memaksakan dan kita tidak mau memaksakan, artinya ini sebenarnya peserta ini belum kompeten, tapi kita paksakan kompeten. Itu kita tidak mau seperti itu karena itu menyangkut dengan kualitas. Jadi itu tadi. Jadi bukan hanya banyak peserta, tapi belum tentu peserta yang ikut ini
berkualitas. Jadi kita utamakan yang betul-betul berkualitas berdasarkan hasil kurasi. Makanya setiap kita melakukan open call kegiatan, itu selalu kita beri persyaratan. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi tidak semua orang bisa ikut. Maksudnya dalam hal artinya hanya sekedar ikut. Tapi memang mereka betul-betul background itu profesi yang sedang kita adakan kegiatannya. Betul. Karena kan sekarang tuh juga ini ya Bu, banyak banget orang yang kayak ada pelatihan nih diselenggarakan Dinas Pariwisata. Kan berarti tanda tangannya dari Kadis Pariwisata kan. Nah biasanya ini tuh sama teman-teman mahasiswa digunakan untuk life skill aja. Walaupun kayak mereka tuh nggak punya background, nggak punya skill di bidang itu, cuma sekedar ikut. Nah itu makanya kan kita selalu memberi persyaratan. Kalau memang misalnya mereka seorang barista, pernah kita ada pelatihan barista, kita selalu minta surat keterangan dari tempat dia bekerja. Dan sudah berapa lama dia bekerja. Misalnya baru sehari 2 hari nggak bisa, minimal di situ ada syarat ketentuannya minimal berapa tahun. Jadi kalau UMKM minimal 1 tahun. Dan kita lihat lagi portofolionya. Apakah dia konsisten, atau dia turun naik, atau angin-anginan gitu. Nah jadi kita lihat, jadi kita betul-betul seleksi. Artinya ini kita lihat dari kualitas. Ya, itu tadi kualitas kita utamakan. Baik, benar. Karena kayak kalau banyak tapi juga nggak berkualitas kayak gimana gitu. Kan apalagi kalau di pemerintah anggarannya kecil. Kita terbatas ya. Benar. Biasanya minimal 20 orang gitu atau 30 orang. Nah, jadi kita betul-betul seleksi gitu. Karena nanti akan ke depannya tadi Mbak tanya masalah kelanjutannya ya. Nah, jadi nanti itu kan jangka panjang. Setelah mereka mengikuti pelatihan, sertifikasi, itu ke depannya seperti apa? Benar-benar. Apakah mereka masih berlanjut, apakah dia masih tetap seperti itu, atau kok sudah berkembang? Nah, yang penting itu kan tadi hasil dari ini mereka sudah berkembang. Itu kita tahu kalau ukurnya di situ. Artinya kalau sudah dia berkembang, itu kan berarti berhasil. Baik ya. Nah, Ibu, tempat wisata yang ada di Kalimantan Timur ini kan banyak sekali. Nah, ada nggak sih Bu pelatihan-pelatihan seperti untuk pengelolaan sampah? Karena kan biasanya kalau orang pergi berwisata bawa bekal atau mungkin belanja di UMKM yang ada di daerah sana. Untuk pengelolaan sampahnya bagaimana Ibu? Jadi kita ada pelatihan namanya CHSE ya, CHSE dan sanitasi. Jadi kita nanti beri pelatihannya ke ini dulu, prawisatanya. Jadi mereka nanti akan memberitahu ke wisatawan bahwa masuk ke wilayah ini kita tidak boleh bawa sampah plastik atau masuk misalnya bawa botol plastik, nanti sampahnya dibawa keluar. Tidak boleh membuang sembarangan. Begitu juga nanti pengelolaan sampah bagaimana. Jadi kalau yang di pulau-pulau kecil dia ada bank sampah. Nah, nanti bank sampah ini nanti ada yang mengelola. Misalnya 2 hari sekali atau seminggu sekali nanti ada yang mengangkut sampah, mengambil sampah. Sampah itu juga sekarang kita minta untuk dipisahkan. Sampah basah, sampah kering, sampah plastik yang itu atau sampah yang tidak bisa terurai ya seperti kaleng, plastik itu kan dipisahkan. Sampah organik dan non organik. Nah, itu penting untuk menjaga kelestarian destinasi wisata. Jadi kita juga nggak mau kan ke tempat wisata ada bau-bau aneh, bau-bau ini terus kan kita pasti namanya berwisata pasti kita ingin lihat yang indah-indah, yang bersih kan nyaman. Ya, itu juga kenyamanan dari wisatawan juga masuk dalam 7 Sabta Pesona tadi. Benar. Soalnya kalau misalnya nih Bu ya, kalau misalnya kita ke tempat wisata itu kan kalau kata anak muda sekarang tuh healing Bu bahasanya. Betul. Mau yang kayak aku mau healing dulu deh kayaknya kesini bagus. Kalau misalnya kita berangkat healing terus ke tempat yang kurang bersih kayak pasti nggak nyaman kan. Kalau bersih walaupun dia sederhana tapi kalau bersih kan udaranya enak ya. Terus mata juga enak kan, healing bukan cuma hati ya tapi pikir tapi juga mata kan. Kita healing terus juga. Hidung kita juga kan perlu healing juga gitu. Iya betul Ibu. Nah selanjutnya nih Bu, ada nggak sih Bu rencana penguatan kompetensi secara jangka panjang maupun jangka pendek yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata khususnya di bidang Ibu? Ya,
seperti tadi yang saya sampaikan pertama, jadi kalau untuk jangka menengah, jangka panjangnya itu kan kita minta setiap kabupaten kota tuh membuat pemetaan tadi, program apa. Jadi kita punya pembagian tugas. Jadi kalau misalnya mereka pelatihan dasar itu di kabupaten kota. Nanti untuk pelatihan lanjutan di provinsi. Jadi kurang provinsi juga sertifikasi. Jadi nanti kita buat program. Jadi kami setiap tahun ada rakornis. Yang rakornis itu nanti kita sinkronisasikan apa kegiatan mereka, apa kegiatan kita. Jadi bisa sinergis. Iya, jadi disinergikan supaya nanti program kita ini nanti targetnya ke depan apa, nanti disepakati gitu loh. Oke, baiklah. Nah, Ibu, tadi kan kita sudah bahas beberapa program, tapi pastinya nih Dinas Pariwisata itu punya program-program unggulan. Program unggulan yang selalu digaungkan yang mungkin di apa tadi Bu? Rakornis, rapat koordinasi teknis. Nah, rakornis itu yang kayak ini nih Dinas Pariwisata Kaltim ada program ini nih. Apa ini yang mau dikolaborasikan sama dinas-dinas di bawahnya tingkat kota? Yang selalu dijadikan kolaborasi gitu Ibu sama dinas bawahnya. Biasanya kita ada rapat bidang dulu ya. Jadi kita lihat juga setiap bidang itu yang menjadi program prioritasnya apa, yang menjadi artinya dari beberapa kabupaten kota. Kalau di SDM kan pasti ada pelatihannya ya, kita sinergikan. Nah, tapi yang menjadi prioritas utama Dinas Pariwisata ini kan biasanya di hulunya apa nih? Destinasi. Destinasi ini dia mau di mana yang dulu dikembangkan? Ada maksudnya sini ada kawasan-kawasan mana dulu yang mau dikembangkan? Misalnya di kawasan ada utara, tengah, selatan. Nah, itu kan yang mana yang mau dikembangkan. Nah, jadi itu kesepakatan kita apa? Nanti kita semua menuju ke situ. Jadi dari destinasinya apa? Misalnya di Berau. Berarti kita nanti dari bidang SDM-nya nanti kita kegiatannya juga difokuskan di Berau. Kemudian nanti dari bidang pemasaran juga, nanti mereka memasarkan. Nah, kemudian dari ekrab berarti nanti dari bidang pengembangan ekrab nih, eventnya apa yang mau ditampilkan. Jadi satu kolaborasi itu harus ada gitu. Nggak bisa jalan sendiri. Oh benar-benar. Iya, jadi menghidupkan satu destinasi wisata tuh harus ada event, terus SDM-nya harus dikuatkan, dan harus dipromosikan. Jadi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Harus ada kolaborasi di setiap bidang. Betul, harus seperti itu. Nggak bisa destinasi sendiri, di destinasi bisa di Berau. Terus eventnya di Samarinda misalnya. Samarinda. Kan nggak nyambung ya. Terus nanti yang dipasarkan yang di Balikpapan. Nah benar. Jadi harus satu kesatuan. Nah Ibu, pandangan Ibu nih Bu terhadap potensi SDM pariwisata yang ada di daerah kita saat ini. Kalau menurut saya selama yang saya amati di 10 kabupaten kota, sekarang ini memang mereka lebih mulai terbuka ya, terutama yang di daerah-daerah yang pelosok-pelosok, memang mereka mulai terbuka. Karena apa? Adanya telekomunikasi ya, sosial media itu memang luar biasa. Artinya walaupun mereka hanya di daerah pelosok, tapi mereka punya kemampuan untuk digitalisasi ini sudah termasuk lumayan tinggi gitu maksudnya. Paham mereka. Kemarin kita ada pelatihan workshop untuk animasi, video animasi dan games developer. Ternyata di pulau kecil ada di daerah pelosok itu ada seorang game developer. Dia artinya membuat game itu. Dia tinggalnya di pelosok. Kita kan nggak nyangka. Benar. Jadi era digitalisasi ini memang membuka semuanya gitu. Jadi jangan kira yang nenek-nenek yang di pelosok-pelosok tuh nggak tahu apa-apa gitu ya. Mereka udah bisa main TikTok. Yang jelas TikTok deh. Iya sih Bu. Ya, jadi sekarang ini eranya lebih terbuka. Jadi lebih gampang sih walaupun ada beberapa hal yang memang tapi nggak terlalu ini. Tapi kalau mereka kita kenalkan dengan TikTok, mereka pasti tahu. Mereka tahu. Mereka yang penting mereka udah bisa nyekrol ke bawah. Bisa, mereka cari-cari resep-resep itu mereka bisa. Untuk mengolah makanan dari
makanan-makanan yang ada di ini, di makanan dari bahan lokal mereka bisa. Cuman tinggal kita poles aja lagi ya dengan pelatihan-pelatihan tadi. Digital berarti Ibu ya. Oke Ibu, ini nih Bu. Tadi kan berarti itu salah satu cerita inspiratif ya Bu yang orang pelosok tapi dia bisa game developer. Iya. Nah, selain itu Bu, ada nggak sih Bu kisah-kisah inspiratif mungkin dari orang-orang yang tinggal di daerah 3T atau mungkin selama Ibu berada di Dinas Pariwisata, kisah-kisah inspiratif mereka yang berjuang untuk memajukan desa mereka atau mungkin tempat mereka? Oh ya, ada. Kemarin bulan lalu kami dari Kutai Barat itu kita ada pelatih sertifikasi untuk pramuwisata ekowisata. Ekowisata Ibu? Iya, ekowisata. Ekowisata itu artinya kan ya kayak hutan, sungai, jeram gitu kan. Ada satu pramuwisata orang sana sih ya, orang suku Dayak. Saya lupa Dayak apa, tapi dia sudah menguasai teknologi. Artinya dia tahu digitalisasi. Dia seorang pramuwisata yang handal karena dia memang biasa di alam ya. Tapi dia masih mempertahankan adatnya. Telinga panjang. Oh, telinganya masih panjang? Telinga panjang. Jadi dia mulai memanjangkan telinganya dan dia masih memakai ciri khas Dayaknya. Wow. Dan dia seorang anak muda. Saya salut banget. Oh, anak muda. Anak muda, tapi dia tidak malu. Jadi dia bukan tidak terpelajar, dia terpelajar dan dia menguasai juga sosmed. Tapi dia tetap mempertahankan telinga adatnya itu, yaitu dengan telinga panjang tadi. Jadi saya tanya kan memang dia memang mempertahankan, jadi kan ditambah terus itu berat di telinganya. Dia memang ingin memanjangkan telinganya itu untuk mempertahankan adat dan budayanya tadi. Benar-benar. Mungkin kalau sekarang kita pikir ya, anak muda mana gitu ya Bu ya yang mau memanjangkan telinganya. Betul. Anak muda mana yang memanjangkan telinganya. Dan dia punya sosmed. Aktif di sosmed. Jadi dia setiap dia melihat atau dia kan nama pramuwisata, setiap membawa wisatawan pasti sudah di-uploadnya. Oke, mungkin nanti selain saya cari dia Ibu. Iya, nanti kita cari. Nah, selanjutnya nih Bu. Mungkin ini jadi harapan Ibu nih terhadap generasi muda dalam membangun sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Harapan saya untuk para generasi muda, kita ini punya potensi banyak ya. Bagaimana kita ingin mengembangkan dan mengenalkan potensi pariwisata kita itu sampai dengan berkelas dunia. Siapa lagi yang akan mengembangkan, mengenalkan kalau bukan dari kita? Gak mungkin nenek moyang kita kan. Nenek moyang hanya mewakilkan, memberikan ini loh kita punya alam ini. Yang muda ini yang bisa memasarkan, yang mengembangkan. Mereka punya inovasi, kreativitas untuk mengembangkan pariwisata. Jadi untuk generasi muda jangan malu, jangan segan. Kami Dinas Pariwisata siap membantu untuk memberikan kemampuan dalam menunjang atau meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke, luar biasa. Pesannya masuk banget Ibu. Nih, terakhir nih Ibu. Ya. Tadi kan udah untuk anak muda Ibu ya. Nah, sekarang kita coba masuk untuk masyarakat luas Ibu. Ada nggak sih pesan yang mau Ibu sampaikan untuk masyarakat Kalimantan Timur, terutama mereka yang mau berkontribusi dalam mengembangkan sektor parekraf? Kalau untuk masyarakat, kita ini harus bisa menjaga potensi-potensi pariwisata yang ada supaya berkelanjutan. Artinya kita menjaga lingkungan, terus kita menjaga potensi yang ada, yang misalnya adat budaya kita tuh tetap dipertahankan. Kalau bisa generasi muda itu diberi pengertian atau storytelling itu penting. Storytelling penting. Jadi anak muda itu sampai ke bawahnya itu paham. Jadi yang tua ini jangan diem aja. Jadi masyarakat juga harus disebarluaskan lah storytelling ini supaya menjadi satu tidak hanya menjadi rahasia sendiri tapi juga menjadi rahasia umum gitu. Benar-benar. Jadi kita memang perlu menjaga itu tadi, pelestarian lingkungannya ya. Kemudian untuk ekonomi kreatifnya harus lebih banyak, kreativitasnya harus digali.
Jadi kita ini sebenarnya nggak kalah dengan yang di Jawa. Hanya saja belum digali, belum betul-betul diangkat gitu ya. Sebenarnya banyak potensi itu, cuma tidak terlihat. Nah, ibarat tadi kan Ibu sudah bilang kalau misalnya kalau bisa hal-hal wisata atau mungkin tentang destinasi wisata yang ada di daerah tuh jangan menjadi rahasia orang tua aja gitu Ibu ya. Karena kan anak muda ini kan nggak tahu ya. Ini ada cerita apa sebelum jadi tempat ini. Betul, itu yang penting storytelling tadi. Jadi asal usul satu tempat atau kebudayaan itu harus diturunkan ke anak-anak cucu supaya mereka tahu. Karena ini merupakan satu adat budaya dan ini peninggalan warisan. Walaupun itu sederhana, tapi itu harus diceritakan. Jadi anak-anak sekarang itu tidak hanya tahu yang zaman modern, tapi yang dari asal usulnya satu tempat itu atau satu adat budaya itu mereka tahu. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya. Semoga bincang-bincang kita ini bisa menjadi inspiratif juga buat mereka para pelaku ekonomi kreatif, peramu wisata dan juga pariwisata, wisatawan dan juga tentunya buat teman-teman muda yang ada di sana. Semoga semangat dari Ibu bisa menular ke teman-teman semua. Dan terima kasih Bu ya. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di next kegiatan. PKTV Kaltim, Great Champion.